Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina wa maulana wa aswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban dalam agama, yakni beribadah. Mudah-mudahan salawat salam tersurah pada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga yaumil kiamah. Pendengar sekalian, tatkala kita telah dimudahkan Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh, maka kita kemudian masuk ke hari yang kita kenal dengan Idul Fitri. Kembali aktivitas yakni sedia kala, yakni kita bersarapan, kemudian tidak lagi berpuasa. Maka secara makna asal Idul Fitri ialah kembalinya pada makan pagi atau aktivitas yang semula puasa, kemudian tidak berpuasa lagi. Lalu makna yang lain secara hakiki adalah kembali kepada kesucian jiwa. Ini yang biasa disampaikan para ulama ahli hati, karena selama Ramadan kita ditempa untuk berpuasa, kemudian pasca Ramadan setelah kita laksanakan segenap aktivitas peribadatan, maka akan diberikan ampunan, karena Nabi kita mensabdakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan landasan iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini sebuah jaminan bahwa orang yang berpuasa Ramadan dengan dua langkah, yakni satu iman, yang kedua adalah keikhlasan, akan berdampak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah Ramadan berlalu tentunya yakni kita berharap akan mendapatkan ampunan tadi itu. Nah, ketika kita diberikan Allah ampunan, maka kita kembali pada kondisi semula. Kawalathu ummuhu, laksana seorang anak yang baru dilahirkan dari rahim bundanya, maka dalam kondisi suci. Ini yang memaknai secara makna hakikat, yakni Idul Fitri maknanya adalah kembali pada kesucian, walaupun makna asalnya ialah kembali tidak berpuasa lagi. Sehingga ketika masuk ke hari Id, maka di pagi harinya sebelum kita berangkat ke tempat salat Id, maka disunahkan untuk makan terlebih dahulu untuk menandakan bahwa di hari itu sudah tidak kita berpuasa lagi. Itulah yang disebut dengan Idul Fitri, karena al-Id bermakna ada yaitu idan, kembali. Ya, tradisi itu berulang kali, berulang dan berulang, atau kembali pada posisi semula. Kemudian al-fitru yakni bermakna sarapan, maka itu makna secara arti leksikal kebahasaan, itu makna pada asalnya, walaupun kemudian dikembangkan dengan makna-makna yang lain yang bisa diterima oleh hati kita, oleh akal kita, oleh segenap unsur-unsur keilmuan kita. Itulah para pendengar beberapa hal yang berkait dengan Idul Fitri. Namun ada hal yang penting kita camkan di sini adalah pada saat kita telah melaksanakan Ramadan selama sebulan penuh, hendaknya lahir figur-figur yang punya karakter
selaku hamba Allah yang bertakwa. Sebab ketika Allah berfirman masalah Ramadan, Allah berfirman tentang puasa dan kewajibannya, kemudian dipungkasi dengan sebuah klausa ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka takwa kalau kita lihat pada definisi yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, at-taqwa hiya, takwa adalah al-khawfu bil jalil, yakni adanya rasa takut kepada Allah Rabbul Jalil. Maka orang yang bertakwa dia punya rasa khauf, rasa takut pada Allah dalam setiap kehidupannya, sehingga dia akan berusaha untuk meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang diperintahkan. Yang kedua adalah yakni wal amalu bitanzil, yakni beramal dengan Al-Qur'an. Maka orang yang bertakwa cirinya dia senantiasa menjadikan Al-Qur'an di depannya sebagai imamnya. Man ja'al Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka apa? Qadahu, dia akan membimbing yang bersangkutan ilal jannah, menuju pada surganya Allah. Kemudian yang ketiga adalah waridho bil qalil, dia ridho dengan sesuatu yang ada, yang sedikit. Maka orang yang bertakwa punya sifat yakni hidup lebih qanaah. Kalau orang Jawa mengatakan nerimo ing pandum, jadi tidak ngoyo, hidupnya senantiasa diikhlas dengan yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah wal istidad li yaumir rahil, yakni punya persiapan untuk menuju perjalanan yang sedemikian jauhnya untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa hasil teman Ramadan minimal ada 4 ciri. 1. Senantiasa takut pada Allah. Yang kedua, beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga, yakni ridho dengan yang sedikit. Dan yang keempat, senantiasa hidupnya untuk menyiapkan bekal sowan atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian secercah perenungan, semoga bisa kita ambil ibrah dan manfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.